Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Keterlibatan masyarakat sipil atas pemusnahan bom kedaluarsa di Garut menyisakan duka mendalam. Tauran baku keselamatan prosedur pemusnahan bom mengemuka agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kita akan bahas bersama peneliti senior dari Imparsial, Pak Al Araf, yang sudah bersama kami. Selamat pagi, Pak Al Araf. Selamat pagi, Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia Breaking News. Kita sudah kemarin mengalami insiden yang terjadi di Garut pada hari Senin pagi begitu Pak Araf. Dan kita ketahui juga bahwa Kementerian Pertahanan sudah menyatakan akan melakukan investigasi dalam kasus ini. Ditambah juga melihat dari kasus rangkaian ledakan sebelumnya yang pernah terjadi terkait dengan amunisi milik TNI, apa saja sebenarnya yang harus dianalisis atau menjadi sorotan agar peristiwa ini tidak lagi terjadi, Pak? Ya, pertama saya prihatin dan turut berduka terhadap korban dari anggota TNI dan juga warga sipil dalam peristiwa ini, karena ini sesuatu yang memprihatinkan gitu ya. Yang kedua adalah paling tidak ada 5 hal yang perlu dilihat dalam konteks amunisi kadaluarsa dan disposal amunisi gitu. Pertama harus dilihat tentang SOP, yang kedua adalah tentang kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan, yang ketiga ada terkait dengan sumber daya manusianya, terkait dengan human resources-nya, apakah ada human error, yang keempat terkait dengan sarana dan prasarana, yang kelima terkait dengan peralatan dan dukungan anggaran, dan yang keenam terkait dengan mekanisme pengawasannya. Ini satu mekanisme manajemen dismisal amunisi yang perlu diperhatikan dalam melihat persoalan ini. Nah, pertama terkait dengan SOP. Sebenarnya peristiwa masalah amunisi kadaluarsa ini sudah menjadi persoalan sejak tahun lalu ketika Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan ada proses SOP yang panjang dan perlu dievaluasi terkait hal misal amunisi itu. Hal itu disampaikan ketika terjadi peristiwa di Bogor, di daerah wilayah Kodam Jaya waktu itu ya, ada kebakaran sama soal isu amunisi di Bogor tahun 2024 yang kemudian direspon Panglima dan Kasat memang perlu ada pendalaman dan evaluasi tentang mekanisme SOP untuk proses dismisal amunisi itu. Artinya dari hal itu ada kemungkinan kelemahan tata aturan SOP standar prosedur dalam konteks dismisal amunisi. Kami tentu kita semua tidak terlalu tahu persis tentang detail SOP yang dimiliki karena ini kecenderungannya adalah dimiliki oleh internal Mabes TNI, Kemhan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang tentu memiliki kerahasiaan sendiri terkait dengan hal tersebut ya, terkait dengan SOP-nya. Tapi dari message dan pesan yang disampaikan oleh Panglima dan Kasat tahun 2024 memang dinilai ada dismisal amunisi yang panjang prosesnya dan ada proses keinginan untuk evaluasi karena ada peristiwa Bogor. Nah, belum setahun peristiwa Bogor terjadi peristiwa di Garut hari ini terkait dengan amunisi kadaluarsa yang dalam proses disposal amunisinya mengalami peristiwa terjadinya korban jiwa ini gitu ya. Nah, yang kedua dalam konteks SOP itu juga perlu dilihat selain persoalan normatif SOP-nya, apakah dalam SOP yang berjalan meski terdapat kelemahan mungkin terkait dengan SOP-nya, meski terdapat kekurangan, tapi apakah SOP yang sudah dimiliki saat ini sudah diberlakukan prosesnya secara baik dan benar. Artinya ada hal yang perlu lihat terkait dengan implementasinya. Apakah implementasi SOP ini sudah dilakukan secara baik dan benar. Saya yakin sih walau ada terdapat kekurangan dari SOP yang dimiliki, tapi SOP yang sudah ada saat ini pasti memiliki pola manajemen SOP keamanan yang baku terkait dengan perlindungan wilayah untuk disposal amunisinya ini supaya bebas dari warga sipil. Itu standar utama dalam disposal amunisi yang harus dilakukan adalah memastikan warga sipil tidak ada di lokasi area tersebut karena ini persoalan yang serius terkait dengan pemusnahan amunisi kadaluarsa.
Oleh karena itu tidak dimungkinkan ada warga sipil di pinggir yang menonton, apalagi sampai ke lokasi area disposal amunisi tadi itu. Nah, oleh karena itu dalam implementasinya tentu yang perlu dilihat nanti dalam proses investigasi baik dilakukan oleh Kemhan atau mungkin oleh tim gabungan atau mungkin oleh tim independen gitu ya. Itu apakah ada manajemen keamanan yang kurang maksimal di dalam proses disposal amunisi sehingga mengakibatkan adanya warga sipil di lokasi tersebut dan kemudian terjadinya dan mengakibatkan terjadinya korban jiwa di warga sipil atau di anggota militer itu sendiri. Jadi problem implementasi dari SOP ini perlu dicek, khususnya terkait dan pola manajemen keamanan. Semestinya dan seharusnya dalam pola manajemen keamanan disposal amunisi itu benar-benar wilayahnya steril dari warga sipil dan ditutup semaksimal mungkin warga sipil tidak bisa masuk. Atau juga ditutup kemungkinan warga sipil terlibat di dalam proses disposal amunisi karena ini wilayah yang sangat sensitif gitu. Nah, eh, hal ini akan bisa terjawab jika tim investigasi nanti akan mengecek secara lebih jauh tentang pola manajemen keamanan dan disposal amunisi ini. Karena ini jumlah warga sipil yang meninggal bukan satu, bukan dua, ini cukup banyak sehingga harus dicek tentang kebenaran dari fakta-fakta yang ada di lapangan mengapa sampai terjadi warga sipil itu menjadi korban jiwa juga. Selain juga harus dicek tentang anggota TNI yang menjadi korban jiwa juga. Itu terkait dengan SOP karena seharusnya dalam rezim hukum internasional itu selalu ada yang disebut dengan jarak humaniter. Ini jarak antara instalasi militer ataupun tempat-tempat untuk disposal amunisi seperti ini dengan warga sipil yang jumlahnya jauh. Nah, ini harus dicek ulang dalam konteks SOP-nya, Mbak. Jadi ada dua level soal di SOP. Yang pertama di level norma aturan SOP-nya apakah sudah cukup baik atau belum sehingga perlu dievaluasi. Yang kedua adalah dalam tataran implementasi. Tapi Baik. saya percaya walaupun SOP-nya kurang dalam tataran implementasi seharusnya warga sipil itu jauh dari proses disposal amunisi seperti ini. Iya, tapi dalam Nah, kenyataannya Pak, DPN, tapi dalam kenapa? kenyataan memang tadi ada warga sipil yang ke sana, bahkan di wawancara yang dilakukan sebelumnya oleh tim kami mengatakan bahwa ada juga yang berjualan begitu di lokasi pada saat akan insiden terjadi. Apa yang Anda lihat salah dari sini, Pak? Apakah memang ini memang pembiaran dilakukan karena memang sudah beberapa kali dilakukan dan selamat-selamat saja begitu? Saya tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi karena hal ini harus investigasi terlebih dahulu, Mbak. Tetapi pola manajemen keamanan secara standar itu bisa dipastikan pasti menutup ruang warga sipil dalam proses ini gitu. Sehingga pengamanan di wilayah tersebut harus benar-benar ketat dilakukan gitu. Kalau sampai ada warga sipil yang masuk, maka pertanyaannya adalah apakah warga sipil itu menyusup sampai sejauh itu dan kemudian manajemen keamanannya gagal untuk mengantisipasi warga sipil masuk ke dalam, ataukah warga sipil itu datang ikut menjadi bagian pelibatan dalam proses disposal amunisi itu. Nah, kalau itu terjadi tentu itu sebuah kekeliruan dan kesalahan. Ataukah warga sipil itu berada di sekitaran situ dan memiliki dampak? Saya tidak tahu persis karena saya tidak berada dalam peristiwa tersebut. Makanya tim investigasi menjadi penting untuk memastikan tentang posisi warga sipil dalam dinamika disposal amunisi itu tuh bagaimana kondisinya sehingga kita bisa mengetahui jawabannya seperti apa itu. Nah, itu yang diharapkan dari tim investigasi dalam konteks kasus ini. Karena ini ada warga sipil yang meninggal dan pola manajemen keamanan tentu harusnya bisa mencegah terjadinya korban di warga sipil tadi itu. Itu, Mbak. Baik, Pak Araf, terkait dengan ledakan yang terjadi ini juga menjadi perhatian warga dan juga merugikan adalah ledakan gudang ya yang terjadi pada tahun 1984, kemudian 2014, lalu 2024. Apakah Anda melihat ada hal fundamental yang harus diubah dari tata laksana penyimpanan, kemudian pemusnahan senjatanya, Pak, agar tidak ada korban lagi begitu ke depannya? Betul sekali, perlu ada tata laksana dan manajemen pengelolaan disposal amunisi yang jauh lebih safety gitu ya. Mhm. Dan itu hanya bisa dilakukan evaluasinya oleh DPR Komisi 1.
untuk mengecek tentang SOP-nya sejauh apa. Yang kedua juga DPR Komisi 1 harus bisa turun ke bawah ke dalam peristiwa Garut ini untuk mengecek secara pasti apakah ada persoalan di dalam proses implementasi terkait SOP itu. Karena ini telah mengakibatkan korban jiwa baik di anggota militer atau warga sipil. Menurut saya bisa DPR sendiri turun untuk mengecek tentang evaluasi terhadap hal ini. Terkait warga sipil bisa mengecek polisi terkait dengan tim DVI bagaimana kondisi ini terjadi. Internal Kemhan juga ngecek. Ini bisa berbentuk tim gabungan, tim independen, atau tim terpisah yang bekerja secara sendiri-sendiri untuk memastikan dalam konteks, dalam kerangka mengevaluasi proses kebijakan disposal amunisi dan manajemen disposal amunisi supaya lebih baik ke depannya, sehingga tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini lagi. Hmm. Dan dalam konteks itu peran parlemen menjadi sangat penting, peran TNI Kemhan menjadi penting, dan peran kepolisian untuk mengecek tentang korban warga sipil juga menjadi penting untuk melihat problem ini secara lebih jauh. Bisa gabungan, bisa independen, bisa juga terpisah kerjanya secara masing-masing. Nah, yang kedua adalah buat saya tidak cukup hanya mengecek dalam konteks SOP yang tadi saya setuju perlu ada evaluasi terkait hal ini dan manajemen perbaikan ini. Kebijakan tentang pemberdayaan wilayah pertahanan, Mbak. Di dalam peraturan Kementerian Pertahanan ada kebijakan tentang pemberdayaan wilayah pertahanan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan wilayah pertahanan ini salah satunya adalah wilayah pertahanan terkait dengan untuk disposal amunisi. Terkait dengan wilayah disposal amunisi ini, pemberdayaan wilayah pertahanannya itu tentu harus dipastikan steril jauh dari warga sipil. Buat saya ini saatnya buat DPR, pemerintah untuk mengecek apakah objek wilayah pertahanan untuk kepentingan prasarana disposal amunisi, untuk kepentingan sarana pelatihan tempur, itu benar-benar memiliki jarak humanitar dari warga sipil, benar-benar steril dari warga sipil. Ini harus dicek karena dalam beberapa hal, misalkan dalam konteks pelatihan Puslatfor 2007 di Pasuruan, itu jarak humanitarnya terlalu dekat dengan warga sipil dan mengakibatkan persoalan waktu itu juga di 2007. Tapi dalam konteks pelatihan latihan tempur gitu. Nah, dalam konteks disposal amunisi juga perlu dicek objek wilayah pertahanannya apakah sudah jauh dari wilayah sipil. Kami tentu sulit untuk mengetahui tentang wilayah-wilayah yang menjadi disposal amunisi atau hal-hal terkait tertentu, karena dalam batas-batas tertentu aksesnya objek wilayahnya hanya bisa diakses oleh Kementerian Pertahanan dan oleh DPR, gitu. Sehingga peranan DPR menjadi penting untuk mengecek apakah wilayah pertahanan yang dijadikan disposal amunisi tempat tahunan sendiri itu sudah cukup jauh dari pemukiman warga sipil sehingga mm, tidak dimungkinkan warga sipil untuk menonton, datang, apalagi sampai masuk ke wilayah area. Nah, harus ada evaluasi terkait dengan objek-objek yang menjadi wilayah pertahanan yang diatur oleh Kementerian Pertahanan. Evaluasi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan menjadi penting bahwa benar-benar wilayah pertahanan itu untuk kepentingan pertahanan itu. Baik. Itu yang kedua, Mbak. Ya, Gitu. terkait dengan tadi yang Anda sebutkan memang yang hal utama adalah untuk menjaga agar tidak ada korban jiwa begitu Pak. Tapi bagaimana dengan resiko lingkungan juga? Apa saja yang resiko yang mungkin timbul, misalnya kesehatan atau resiko lingkungan dengan adanya apa namanya insiden atau kejadian untuk pemusnahan amunisi seperti ini, apa yang harus dijaga dan sebenarnya apa resikonya untuk lingkungan, resikonya untuk kesehatan seperti itu? Oh iya, hal-hal itu juga perlu dihitung kan, karena dia harus steril dari wilayah warga sipil, dampak ke lingkungan, kesehatan harus juga dihitung. Karena itu yang tadi saya katakan, objek wilayah pertahanan yang menjadi tempat untuk disposal amunisi, untuk pemusnahan amunisi tadi itu apakah jauh dari warga sipil dan steril dan akan tidak memiliki dampak terhadap konteks kesehatan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Ini harus benar-benar dicek dan hanya bisa dicek lewat evaluasi oleh Kementerian Pertahanan gitu, evaluasi Kementerian Pertahanan plus oleh DPR itu tentang isu tadi itu. Yang ketiga apa namanya soal tentang sumber daya manusia, sarana dan prasarana itu supaya konteks human error-nya terminimalisasi itu. Buat saya ini kan kita tidak sedang dalam apa namanya memusnahkan barang yang tidak berbahaya, ini barang yang sangat berbahaya. Konsekuensinya sudah saatnya kita memberikan sarana, prasarana, tempat, peralatan buat anggota TNI itu
yang layak, yang safety sehingga, mereka benar-benar terhindar dari, menjadi korban dari proses disposal amunisi gitu. Saya khawatir jika kemudian, dalam proses disposal amunisi ini standar-standar peralatan dan sarana dan prasarana tempat penyimpanannya ini masih jauh dari ideal gitu ya. Nah ini juga harus dicek oleh DPR, pemerintah dan dievaluasi dan didukung gitu bahwa, penempatan-penempatan amunisi kadaluarsa di dalam gudang, di dalam sarana prasarana itu harus benar-benar layak, gudangnya, tempatnya. Yang kedua juga, sumber daya manusianya, TNI-nya ketika melakukan disposal amunisi dilengkapi dengan peralatan yang benar-benar safety sehingga kecil kemungkinan mereka menjadi bagian dampak dari korban disposal amunisi tadi gitu. Nah, kita tentu sulit untuk mendapatkan, persoalan akses ini karena hanya TNI dan DPR dan Kemhan yang bisa mengetahui apakah gudang-gudang untuk amunisi yang kadaluarsa ataupun peralatan-peralatan dalam konteks disposal amunisi ini sudah layak atau belum gitu. Ini sesuatu yang tidak bisa disepelekan, ini sesuatu yang sangat serius dan sensitif karena ini terkait dengan amunisi gitu ya. Sehingga kita harus memberi dukungan peralatan, dukungan anggaran, gudang untuk amunisi-amunisi tadi tersebut gitu. Nggak bisa menyepelekan sebelah mata ini terkait dengan soal ini. Baik. DPR sama Kemhan perlu mengevaluasi tentang gudang dan juga peralatan dan sumber daya manusia terkait dengan disposal amunisi ini. Sehingga manajemen disposal amunisi benar-benar harus dilakukan dari hulu sampai hilir gitu. Baik, terima Itu kasih. poin ketiga, Mbak. Baik, Pak Araf, terima kasih atas penjelasannya dan juga bincang-bincangnya bersama CNN Indonesia Breaking News. Kita tentu akan terus pantau bagaimana investigasi ini dilakukan sehingga menghasilkan evaluasi kemudian kebijakan yang tidak lagi akan menjadikan ada korban lagi begitu dari warga. Selamat pagi Pak Araf, terima kasih. Sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat.